Halo teman-teman sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Channel ini adalah simbol perlawanan bagi mereka-mereka orang-orang Malaysia yang suka sekali menghina bangsa Indonesia, yang sering sekali mengklaim budaya Indonesia dan mengakui bahasa Indonesia tidak ada. Oke? Ketika bangsa kita dihina dan dilecehkan oleh bangsa asing, ya terutama Malaysia, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melihat potensi-potensi besar yang ada di negara kita Indonesia, melihat kemajuan yang ada di Indonesia. Oke? Dan di video kali ini saya akan menunjukkan kemajuan bangsa Indonesia, dan saya akan mereact dari channel Remedial Script ya teman-teman. Oke, tonton video ini. Teman-teman, ini dari channel Remedial Script ya, yang berjudulkan Malaysia Cemburu Melihat Kereta Cepat Indonesia. Baru-baru ini membuat banyak negara iri, salah satunya Malaysia. Oke. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri negara yang serumpun dengan Indonesia ini, sempat membanding-bandingkan proyek kereta cepat Indonesia dengan proyek kereta cepat Malaysia Singapura. Oke, ini seperti lagu ya teman-teman. Ya, ojo dibanding-bandingin ya. Menyelesaikan mega proyek ini. Sementara proyek kereta cepat Malaysia Singapura yang sempat dicanangkan sejak beberapa tahun silam, justru harus terhenti di tengah jalan. Inilah 7 alasan kenapa proyek kereta cepat Malaysia Singapura gagal dibangun. Bikin publik Malaysia beradang. Mari simak videonya. Namun sebelum ke video. Oke teman-teman, ya ini sebenarnya kasihan sekali ya teman-teman. Proyek yang sangat dibanggakan, yang diharapkan bisa menjadi kemajuan negara Malaysia, ternyata harus gagal ya teman-teman. Oke, lanjut videonya. Mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe ya dari Remedial Script. Diresmikan pada Februari 2013 oleh Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Proyek kereta cepat Malaysia Singapura atau proyek High Speed Rail atau HSR adalah proyek G2G antara Malaysia dan Singapura. Kereta cepat ini rencananya memiliki jarak tempuh 350 km dan bertujuan mempercepat waktu tempuh dari Singapura ke Kuala Lumpur dari 4 jam menjadi 90 menit. Nantinya akan ada 8 stasiun pendukung, yakni Stasiun Jurong East Singapura, Iskandar Putri, Batu Pahat, Muar Melaka, Seremban, Sepang Putrajaya, dan terakhir Stasiun Bandar Malaysia di Kuala Lumpur. Kabarnya proyek ini menelan anggaran yang sangat fantastis, sekitar 25 miliar US dollar, atau kalau dirupiahkan setara dengan 352,89 triliun rupiah. Tertunda beberapa kali. 3 tahun usai diresmikan atau pada Desember 2016, dua negara akhirnya menandatangani perjanjian bilateral tentang proyek HSR yang rencananya akan rampung pada tahun 2026. Namun sayangnya, Menteri Najib Razak terjerat kasus korupsi 1 MDB. Dari sana proyek ini mulai tak terarah. Pada tahun 2018, saat itu Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri Mahathir. Ingin membatalkan proyek ini karena dianggap hanya membebani keuangan negara, yang dihadapkan dengan utang yang menggunung hingga saat. Teman-teman, ya ternyata proyek kereta cepat Malaysia ini tertunda beberapa kali ya. Dan mungkin ini akibat kesombongan Malaysia dulu ya. Alhasil mungkin kena karma kali ya. Lanjut. Triliun ringgit atau 3.593 triliun rupiah. Namun hal tersebut urung terjadi. Proyek kereta cepat Malaysia Singapura hanya ditunda hingga akhir Mei 2020. Tapi Malaysia harus membayar 10,8 juta US dollar atau 161 miliar rupiah ke Singapura sebagai uang kompensasi. Di tengah perjalanannya, proyek HSR ini teman-teman, ini sudah seperti jatuh tertimpa tangga pula. Lanjut. Kembali mengalami kendala setelah pada tahun 2020 terjadi kisruh di pemerintahan Malaysia setelah PM Mahathir Mohamad mengundurkan diri secara mendadak. Kala itu, Muhyiddin Yassin sebagai PM yang baru kembali meminta untuk meninjau ulang proyek HSR. Itu pun lagi-lagi ditunda sampai akhir 2020. Dibatalkan secara resmi.
Desember 2020, proyek HSR benar-benar dihentikan usai kedua negara tidak dapat mencapai kesepakatan tentang perubahan yang diusulkan pada batas waktu 31 Desember 2020. Di mana Malaysia meminta menghapus aset perusahaan yang akan bertanggung jawab untuk menyediakan rolling stock dan aset kereta api, namun pihak Singapura tidak. Oke teman-teman, sebenarnya proyek kereta cepat itu tidak mudah ya teman-teman. Itu yang seperti kita lihat adalah Malaysia dan Singapura juga gagal, dan tidak hanya negara Malaysia saja yang gagal, namun negara India pun juga sempat ingin membangun infrastruktur seperti ini, cuma lagi-lagi gagal. Ya alhamdulillah Indonesia sukses ya teman-teman. Oke lanjut. Selain itu, Malaysia juga ingin jalur kereta cepat tersebut terhubung dengan Bandara Internasional Kuala Lumpur. Kemudian juga ditolak oleh Singapura. Ditambah saat itu pandemi COVID-19 juga tengah menerpa dunia. Hal inilah yang membuat Perdana Menteri Muhyiddin Yassin membatalkan perjanjian proyek kereta HSR tersebut. Kerugian akibat kegagalannya. Pembatalan secara sepihak Malaysia membuat Singapura menuntut ganti rugi. Malaysia kala itu membayar 102,8 juta dolar Amerika atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Karena berdasarkan pernyataan Menteri Transportasi Singapura Ong Ye Kung, Singapura sudah menggelontorkan biaya lebih dari 270 juta US dollar atau setara 2,88 triliun rupiah untuk biaya layanan konsultasi, upah tenaga kerja, hingga desain infrastruktur proyek HSR. Di lain sisi, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir sesalkan pembayaran ganti rugi tersebut. Dia merasa tidak seharusnya Malaysia membuang-buang uang hanya demi membayar kompensasi terhadap proyek kereta cepat yang tidak ada bentuknya. Oke teman-teman, ya namanya partner ya teman-teman. Jadi kedua belah pihak antara Singapura dan Malaysia ini adalah ingin membangun kereta cepat, namun gagal karena faktor dari pihak Malaysia, dan tentunya Singapura juga dirugikan ya alhasil ya mungkin itu denda ya, tapi saya rasa juga memang harus begitu ya. Lanjut. PM Malaysia digugat warganya. Di awal tahun 2023, seorang anggota Dewan Kota Kuala Selangor sekaligus anggota Partai Amanah Negara bernama Mohatta menggugat dua mantan PM Malaysia, Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin. Tanpa mewakili partainya, ia menuding Mahathir yang kala itu menjabat sebagai PM telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menunda proyek kereta cepat Malaysia-Singapura hingga membuat Malaysia harus membayar 46 juta ringgit ke Singapura. Setali tiga uang, Mohatta juga menilai mantan PM Muhyiddin Yassin sudah melakukan perbuatan melawan hukum setelah membatalkan proyek kereta cepat Malaysia yang membuat negara terpaksa membayar 320 juta ringgit atau 102 juta US dollar kepada Singapura sebagai uang kompensasi. Bisa dibilang kegagalan Malaysia di proyek kereta cepat tak terlepaskan dari kebijakan Mahathir dan Muhyiddin. Jadi tidak heran masyarakat Malaysia banyak yang mengkritik dan tidak suka dengan dua tokoh tersebut. Oke teman-teman, itu tadi video react dari saya, yaitu dari channel Remedial Script ya, teman-teman boleh subscribe ya. Dan video ini adalah simbol perlawanan ya bagi mereka-mereka ya, orang-orang Malaysia yang menghina bangsa kita Indonesia ya. Dengan cara seperti ini menunjukkan ya kemajuan bangsa Indonesia, maka secara otomatis hinaan itu akan kembali pada mereka. Ya, caranya seperti ini ya teman-teman, melihat kelebihan-kelebihan yang ada di Indonesia, yaitu dengan kita bisa melihat YouTube dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke teman-teman, saya ya tentang perkereta apian Indonesia dan Malaysia. Ya, apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.